Hello guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang menarik yang dimana disebutkan ini Pak Erick Thohir tak mau kejadian gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin terjadi lagi untuk tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi Pak Erick Thohir ini mengambil tindakan tegas dan beberapa komitmen. Ya, berita yang akan kita bahas kali ini diangkat oleh channel bernama jaga.id. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Di mana dikatakan dalam judul narasinya sebagai berikut. Biang kerok Israel, Erick Thohir peringatkan dua tokoh besar ini Piala Dunia U17 dan disematkan sebuah thumbnail yang demikian. Coret dua provinsi, Erick Thohir tak mau kejadian ini terulang lagi. Tentunya nanti kita akan lihat dulu videonya secara lengkap agar kita tak gagal paham dan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi liar yang ada di media sosial. Tanpa lama-lama mari kita simak beritanya, check it out. Dan saya melihat juga masalah kendala daripada pemerintah daerah dan pusat, saya rasa kita harus bersepakat kerjasama pemerintah pusat dan daerah itu satu, tidak bisa terpisah-pisah. Nah, jadi saya berharap pemerintah daerah, ya, apalagi yang nanti masuk list FIFA, saya nggak tahu yang mana, ya, waktu tanda tangan komitmen ya benar-benar komit. Erick Thohir minta komitmen dukungan kepada daerah sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ya, tentu ya, saya juga mesti melapor kepada pemerintah. Pasti tidak mungkin saya melakukan ini hanya PSSI saja, karena kita tahu penyelenggaraan sebesar ini pasti pihak pemerintah harus hadir ya bersama-sama kita. Dan setelah memang kita ada komitmen ya, kita laporkan, lalu kita bicarakan dan semua bersepakat ingin mensukseskan hal ini gitu. Setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia punya kesempatan lagi dipilih FIFA menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U17. Ketua Umum atau Ketum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir berharap besar komitmen pemerintah daerah untuk menyelenggarakan ajang tersebut. Benar. Ya, alhamdulillah, saya rasa ini kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Ya, mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Nah, hal-hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Selain dari pasti mereka melihat bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia adalah 7 kan itu pecinta sepak bola. Jadi mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa. Lainnya, tapi kita harus bisa memanfaatkan momen penting ini, di mana kita menjadi penyelenggara luar biasa. Ketika Erick menjadi presiden ya untuk sepak bola kita, ya, atau ketua PSSI, ini pergerakan Indonesia cepat sekali. Dan sekarang tiba saat bagi Erick untuk bisa membangkitkan kembali Indonesia yang dia katakan lagi tidur, bangkit sehingga dunia bisa melihat. Ya. 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 Setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia punya kesempatan lagi dipilih FIFA menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U17. Ya. Ketua Umum atau Ketum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir berharap besar komitmen pemerintah daerah untuk menyelenggarakan ajang tersebut. Indonesia resmi ditetapkan FIFA sebagai tuan rumah turnamen sepak bola usia muda dunia yang dijadwalkan bergulir 10 November sampai 2 Desember mendatang. Erick menaruh harapan besar pemerintah daerah bisa bersatu padu mensukseskan ajang tersebut. Itu berkaca dari pil pahit kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saya rasa kita harus sepakat kerja sama pemerintah daerah dan pusat itu harus satu, tidak terpisah-pisah, jangan sampai kita sebagai bangsa dilihat tidak siap, ujar Erick Thohir saat konferensi pers di Jakarta Sabtu 24 Juni. Saya berharap pemerintah daerah yang nanti masuk dalam daftar kota tuan rumah, tanda tangan dan memberikan komitmen imbuhnya. Untuk kota dan stadion, PSSI masih menunggu inspeksi dari FIFA lebih dulu nantinya. Keputusan FIFA memilih Indonesia, kata Erick, menjadi bukti kepercayaan dunia sepak bola internasional terhadap pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pengumuman dilakukan FIFA tadi malam ialah sesuatu yang tidak hanya kita wajib rayakan, tapi justru harus kita perjuangkan.
Perjuangan dalam arti ini merupakan kesempatan untuk Indonesia, rumah dan panggung kita untuk Garuda Muda bisa mendunia, ujar Erick Thohir. Erick mengatakan Jokowi sejak awal terus memonitor transformasi sepak bola Indonesia, baik dari segi perbaikan infrastruktur hingga tata kelola kompetisi. Erick menilai keberpihakan Jokowi menjadi pendorong bagi PSSI untuk bisa melakukan perubahan dalam ekosistem sepak bola nasional. Hal ini juga menjadi bukti FIFA mengapresiasi komitmen nyata pemerintah dan Presiden Jokowi yang begitu serius membenahi tata kelola sepak bola. Bapak Presiden harus memantau progres transformasi sepak bola kita. PSSI dan seluruh stakeholder sepak bola nasional harus mampu membayar kepercayaan dan dukungan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Jokowi, ucap Erick. Erick menilai kepercayaan FIFA hingga akhirnya menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tak lepas dari upaya konkret perbaikan sepak bola Indonesia. Erick mencontohkan dukungan nyata Jokowi membuat Indonesia mampu memperbaiki sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA. Dengan keberhasilan Indonesia dalam melangsungkan FIFA Matchday melawan Argentina, bismillah semoga kita dapat membayar dan menjaga kepercayaan dari Bapak Presiden dan FIFA untuk mampu menggelar ajang Piala Dunia U17 dengan lancar dan berkesan, kata Erick. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Tentunya ini merupakan kabar baik memang ya untuk Indonesia yang kembali terpilih oleh FIFA sebagai tuan rumah. Ini mengingat tak lepas dari peran penting sosok Pak Erick Thohir dan juga sosok Pak Jokowi ya, dimana mereka berdua ini sangat fokus untuk membuktikan atau untuk melakukan revolusi terhadap sepak bola Indonesia. Ya, kita bisa lihat sendiri bahwasanya sekarang sepak bola Indonesia ini sangatlah maju dan berlari sangat kencang, meninggalkan negara-negara tetangga kita yang dulu sering meremehkan sepak bola Indonesia. Dan jika dikatakan bahwasanya ada keputusan yang diambil oleh Pak Erick Thohir ini dengan komitmen dengan kepala-kepala daerah yang ditunjuk nantinya sebagai tuan rumah atau lapangannya ditunjuk sebagai ajang Piala Dunia U17 ini supaya tanda tangan dan ikut mendukung, ini saya rasa sangat-sangatlah bagus dan merupakan keputusan yang paling tepat ya menurut saya, karena kita belajar dari kejadian yang tahun lalu bahwasanya ada dua daerah yang mengatakan menolak tiba-tiba timnas Israel ini, sehingga membuat polemik dan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Semoga ini tidak terjadi lagi. Akhirnya Pak Erick Thohir mengambil kebijakan-kebijakan yang menurut saya sangat tegas dan juga keren ya guys. Dan jika dikatakan di dalam judul narasinya ada dua provinsi yang dicoret atau ada dua tokoh yang disebutkan tadi, di dalam berita ini tidak ada ya guys yang menyebutkan bahwasanya ada provinsi yang dicoret, karena memang sampai saat ini FIFA masih belum menentukan titik-titik lapangan atau stadion mana yang akan digunakan sebagai pertandingan U17 nantinya ya guys ya. Dan ketika saya coba tarik dari narasi judul ini dengan media online terpercaya, saya menemukan berita yang diangkat oleh channel jaga.id ini sebenarnya membacakan sebuah berita yang ditulis oleh media Indonesia, di mana ini ditulis pada tanggal Sabtu 24 Juni 2023. Untuk narasi judulnya yang berbunyi demikian ya guys. Erick Thohir minta komitmen dukungan kepada daerah sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Memang ini benar beritanya ada yang seperti dibacakan oleh narator, namun untuk pencoretan dua provinsi ini tidak ada ya guys di dalam berita itu. Dan ini akan coba saya bacakan beberapa penggal kalimat dari media online tersebut. Ya, dilansir dari laman media Indonesia, setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia punya kesempatan lagi dipilih FIFA menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir berharap besar komitmen pemerintah daerah untuk penyelenggaraan ajang tersebut. Ya, memang kita perlu dukungan dari daerah maupun dari pemerintah pusat untuk melaksanakan ini. Semoga Pak Erick Thohir bisa menyelesaikan dan bisa memberikan bukti kepada dunia bahwasanya Indonesia ini mampu dan bisa mengobati rasa kecewa kita pecinta sepak bola ketika kemarin pagelaran Piala Dunia U20 gagal di Indonesia.
ya teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini agar kita bisa saling bertukar informasi. Dan juga kita di sini adalah forum di mana kita mengajak semua teman-teman supaya melihat berita ini secara lengkap agar kita tak mudah terprovokasi oleh narasi liar. Cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.